Ya, Partai Kabah kembali mengalami gejolak internal. Suharso Monoarfa dilengsarkan dari posisinya sebagai Ketua Umum P3 oleh sejumlah kader yang kemudian mengangkat nama Muhammad Mardiono sebagai PLT Ketum. Kubu Suharso melawan dan mengatakan pelengseran tidak sesuai dengan ADART. Suharso pun muncul ke publik dan menegaskan dirinya masih Ketua Umum P3. Bagaimana ujung dari polemik ini? Apakah Suharso Monoarfa mampu bertahan? Kita akan diskusikan pada malam hari ini dengan Mas Khoirul Umam, peneliti senior dari Indo Strategik. Selamat malam, Mas Umam, apa kabar? Selamat malam, Mas Reinhardt. Ya, kami juga sebelumnya sudah bergabung, ada Bang Saifullah Tamliha, anggota atau Ketua DPP dari P3, namun ini belum tersambung dengan kami, jadi saya lanjutkan dengan Mas Umam terlebih dahulu. Kita lihat polemik di internal P3 ya Mas Umam masih berlanjut dan hari ini muncul Pak Suharso Monoarfa setelah kemarin dinyatakan dilengsarkan. Dari polemik yang terjadi saat ini, menurut Anda apa yang menjadi penyebab utamanya? Apakah ini memang karena faktor elektoral yang disebut oleh Waketum Arsul Sani tidak naik-naik begitu ya di bawah kepemimpinan Suharso Monoarfa atau ada faktor yang lain? Mas Reinhardt, saya pikir apa yang terjadi di P3 sebenarnya sebuah fenomena konflik internal yang sudah memiliki akar yang cukup terjaga. Tetapi apa yang kemarin terjadi dalam sebuah forum internal KPK dalam konteks pembekalan anti korupsi terhadap partai-partai, kemudian ada statement dari Pak Suharso yang kemudian menciptakan polemik politik, yaitu terkait dengan konteks amplop kiai. Nah, konteks amplop kiai ini tentu bukan sebuah fenomena atau bukan sebuah statement yang sederhana karena memiliki implikasi yang cukup kuat karena dari statement yang bersangkutan itu kemudian memberikan efek politik bahwa P3 sebenarnya memiliki akar politik yang sangat kuat di pesantren-pesantren terutama di basis Jawa, justru menunjukkan bahwa ada sebuah anomali yang berasal dari akar politik mereka. Sehingga kemudian penunjukan dalam konteks itu adalah amplop kiai dianggap sebagai sebuah, bagi saya itu bukan slip tongue, itu adalah slip of mind. Bukan kesleo berpikir, bukan kesleo dalam konteks lidah, tetapi kesleo dalam konteks. Nah, oleh karena itu situasi ini kemudian terus digarap oleh situasi di dalam internal P3 untuk menghancurkan sendi-sendi dukungan yang kemudian sebenarnya sudah cukup rapuh dari kubu Pak Suharso. Oleh karena itu keputusan dari 3 majelis dalam konteks ini adalah Majelis Syariah, kemudian Majelis Pertimbangan, dan juga Majelis Kehormatan P3 yang berusaha untuk memecat, untuk memberhentikan Pak Suharso. Sebenarnya itu adalah sebuah indikator yang cukup kuat betapa lemahnya legitimasi politik internal Pak Suharso di hadapan kader internal P3 itu sendiri. Nah, oleh karena itu keputusan kemarin melalui sebuah musyawarah yang kemudian majelis kehormatan misalnya dalam konteks ini mewadahi seluruh aspirasi dari P3 kemudian menyatakan keputusan dan itu adalah sebuah penegasan secara organisatoris bahwa perhentian dari kepemimpinan Pak Suharso jadi ending dari dinamika ini. Tetapi tentu ini tidak akan berhenti di sini saja karena perlawanan dari kubu Pak Suharso juga terus terjadi yang artinya bahwa pembelahan internal, faksionalis, dan juga perpecahan di dalam P3 sudah dimulai per hari ini. Dan jika itu kemudian dilanjutkan, dan ini most likely akan terus mengalami proses yang cukup panjang, akan melalui MA, akan melalui PT UN dulu, kemudian sampai di MA, kemudian nanti keputusan di Kemenkumham, maka juga ini akan berpotensi berimbas kepada tidaknya misalnya kemarin proses verifikasi parpol yang baru saja didaftarkan di KPU pada bulan lalu. Jadi by timing, secara waktu, konflik internal P3 saat ini betul-betul berpotensi sangat disastrous, sangat memiliki dampak yang cukup signifikan. Dan ini kalau misal tidak mampu dimitigasi, bisa saja pemilu 2024 dari sebuah pemilu perpisahan bagi P3 dari jajaran elit Maya. Oke, baik. Jadi konflik internal ini jelas akan mengganggu kerja-kerja politik P3 dan bisa berdampak terhadap perolehan suara nanti. Tapi sebelum kita bicara jauh ke sana, Mas Umam,
Jadi faktor pemicunya adalah soal pidato amplop Kiai, tapi itu kemudian bergulir dan tidak bisa dibendung. Lalu kemudian muncul faktor-faktor yang lain. Menurut Anda selain pemicu soal pidato amplop Kiai, adakah hal yang lain yang akhirnya membulatkan dorongan untuk mengganti Suharto Monoarfa? Sebenarnya ada sejumlah informasi spekulatif, tetapi belum ada pihak-pihak yang bisa mengkonfirmasi informasi tersebut. Misalnya ada sejumlah kekuatan di dalam dalam internal P3 itu sendiri yang mencoba untuk memanfaatkan ini untuk mendongkel kepemimpinan dari Pak Soeharto. Bahkan ada pihak yang mencoba untuk mengkaitkan misalnya ada kekuatan dari sebelah kubu di dalam P3 yang mencoba mengusung sebuah nama untuk masuk di dalam bursa capres cawapres dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Nama itu belum bisa disebut, tetapi sudah cukup menguat dan seringkali nama tersebut juga ditunjukkan oleh sejumlah fungsionaris di dalam P3 untuk memberikan jalan, memberikan ruang komunikasi kepada yang bersangkutan. Nah, oleh karena itu, terlepas dari nama A, B, C, dan D, tapi sebenarnya apa yang terjadi di internal P3 ini berpotensi kemudian berdampak serius terhadap soliditas koalisi Indonesia Bersatu itu sendiri. Nah, oleh karena itu, di dalam konteks ini, dinamika internal P3 akan berpengaruh kuat terhadap faksionalisme internal partai, sekaligus soliditas koalisi yang sudah dideklarasikan selama ini. Ya, hal yang sama juga memang kita dengar juga Mas Umam soal spekulasi ini berkaitan dengan dukungan arah politik ya, arah dukungan ke capres antara perbedaan di elit dengan yang terjadi di akar rumput misalnya. Kalau kemudian ini kepemimpinannya benar-benar berganti ya ke tangan Mardiono misalnya, artinya arah politik P3 bisa berubah di 2024? Kemungkinan itu berpotensi sangat terjadi, terutama ketika KIB sendiri per hari ini belum menunjukkan siapa sebenarnya nama capres dan cawapres yang akan diusung. Artinya apa? Artinya belum ada center of gravity yang jelas. Ini arahnya kemana? Dalam konteks ini kita sering menganalogikan, ibaratnya resepsi pernikahan sudah dilakukan, tetapi pengantinnya belum ada. Nah, kalau misal pilihan capres-cawapres tidak sesuai dan karakter nilai-nilai politik Islam yang selama ini diemban oleh P3, maka P3 harus belajar dari situasi yang terjadi di 2019 yang lalu, di mana terjadi cash voting yang sangat signifikan, di mana dukungan elit dari P3 ternyata tidak sesuai dengan taste politik yang dimiliki oleh basis pemilih loyalnya, sehingga terjadi split. Ketika terjadi split, maka kemudian banyak elemen basis pemilih loyal P3 yang akhirnya bermigrasi ke partai lain. Alhasil terjadi degradasi yang cukup serius dari 39 kursi di DPR RI, kemudian drastis menjadi 19 kursi. Tentu itu bukan variabel utama, ada variabel yang lain, sama terkait dengan konteks kasus Ketua Umum P3 pada waktu itu, yaitu Roham Rumuzi. Tetapi terlepas dari itu, pilihan atau tidaknya orang capres dan cawapres terhadap nilai-nilai dimiliki oleh basis loyal sebuah partai, terutama dari segmen partai Islam, maka itu berpotensi besar memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap perolehan elektabilitas mendatang. Oleh karena itu, jika pergantian Pak Soeharto diikuti oleh kekuatan kelompok tertentu untuk mengevaluasi ulang dukungan terhadap koalisi Indonesia Bersatu misalnya, atau KIB, maka bisa saja kemudian muncul keputusan yang merevisi keputusan-keputusan sebelumnya, sehingga kemudian P3 bergabung dengan partai-partai yang lain untuk mengusung sebuah kekuatan koalisi baru. Let's say bisa saja dalam sejumlah kesempatan, kalau dihitung dengan karakter Islam politik yang cukup moderat, bisa saja misalnya P3 bergabung dengan Anies Baswedan misalnya. Apalagi kalau misal kemudian mengusung nama Anies AHY atau Anies siapapun, maka dengan karakter corak Islam moderat, kekuatan Islam dan nasionalis, itu akan lebih sesuai dengan karakter dan juga corak karakteristik dari politik tiga itu sendiri. Nah, situasi ini masih cukup pelik, situasi ini masih cukup
dinamis, P3 akan fokus pada konteks internal partainya, soliditas kepemimpinannya, baru kemudian nanti akan menentukan arah koalisi ke depan. Oke, jadi perubahan elit P3 ini secara paralel juga berpotensi akan merubah arah politik P3 yang selama ini belum menyatakan mendukung capres yang mana, meskipun di akar rumputnya banyak yang menyebutkan lebih condong mendukung Anies Baswedan, tapi kemudian tidak dengan elitnya. Ini yang kemudian masih spekulatif. Kita lihat Mas Umam, Soeharto melawan ya. Hari ini tiba-tiba muncul kabar demikian dan menyatakan diri masih ketua umum. Tidak ada sekjen, kita lihat sampai dengan hari ini keluar muncul Mas Arwani Tomafi, juga dalam Mukernas kemarin juga tidak ada, tapi diklaim di Mukernas kemarin itu sudah ada Bendum, ada wakil ketua umum dan 30 DPW. Ini akan berujung kemana sebenarnya? Dan seberapa besar kemudian, seberapa lama ini Suharto Monoarfa bisa bertahan dengan posisi seperti ini menurut Anda, Mas Umam? Sejauh ini, kalau misal kita cermati, kekuatan yang memberikan penolakan terhadap kekuatan Pak Soeharto cukup solid. Kalau misal kita lihat kehadiran tokoh ke tokoh, sejumlah tokoh seperti Pak Asrul Sani, Sekjen P3, kemarin hadir di dalam acara Mukernas tersebut. Kemudian pada saat yang sama, kalau misal kita hitung sejumlah nama-nama petinggi P3 sendiri, yang selama ini cukup aktif di Senayan, ternyata relatif mengambil face-saving strategy atau strategi mencari titik aman, supaya kemudian tidak masuk dalam pengkubuan yang justru akan berpotensi menghilangkan kesempatan mereka dalam proses daftar caleg misalnya, yang kemudian nanti akan terdampak dari efek politik konflik internal ini. Nah, oleh karena itu, kalau misalnya melihat dari struktur, maka memang relatif panan dari kubu Pak Soeharto relatif rendah, relatif lemah. Nah, oleh karena itu tentu ini akan dibuktikan dan proses ini, konteks politik ini tentu akan berimbas menjadi konteks sengketa hukum. Dan ini akan lari ke PT UN, mungkin bisa saja selain PT UN, jika ada hal-hal yang kemudian bisa dielaborate di level pengadilan negeri, kemudian pengadilan tinggi, atau bahkan misalnya langsung ke MA, kemudian proses itu cukup lama. Dan kemudian akan lari ke Menkumham, kemudian baru ke proses pendaftaran, setidaknya update dari proses verifikasi parpol di KPU. Nah, oleh karena itu, kalau melihat timing, mungkin memang agak problematik. Okay. Kalau misal kita lihat dari segi timing, per hari ini kita hanya punya waktu 1 tahun setengah. Nah, kalau misal kemudian kita tarik dengan pendaftaran caleg dan lain sebagainya, maka kalau misal P3 tidak mampu memitigasi konflik internal ini, maka ini bisa kita anggap sebagai kolektif political suicide. Jadi praktik bunuh diri secara kolektif dalam konteks politik. Nah, oleh karena itu memang dibutuhkan kebesaran hati dari masing-masing elemen untuk segera memitigasi ini. Apakah akan menyelesaikan pada tahap saat ini ataukah akan dibuat lama? Kalau misal dibuat lama, efek disastrous akan jauh lebih problematik. Itu berpotensi betul-betul mendegradasi P3 dari Partai Senayan yang tentu kita tahu kemarin di 2019 dia hanya lebih 0,52%. Dia area ambang batas 4% parliamentary threshold. Sehingga kemudian ini betul-betul pada satu titik nadir yang harus diantisipasi. Salah strategi dalam memitigasi berpotensi pada dampak berakhirnya sejarah P3 di Partai Senayan. Ya, karena dari lini masanya ini sangat mepet dengan persiapan pemilu 2024 ya, Mas Umam, yang seharusnya kemudian partai sekarang mengefektifkan, memaksimalkan mesin politiknya. Kalau kita agak mundur ke belakang, P3 ini kerap kali didera konflik internal ya, Mas Umam. Ada dualisme kepemimpinan era Romahur Muzi, Jan Faridz misalnya, ketika itu juga mundur lagi ke belakang Surya Dharma Ali. Melihat mungkin setiap konflik berbeda-beda penyebabnya, tapi melihat karakteristik partai ini, partai yang lama sebenarnya sempat berjaya, tapi belakangan kerap kali didera konflik internal. Apa yang terjadi sih kalau dari bacaan Anda dari luar, Mas Umam? Ya, sebenarnya karakter konflik itu terjadi di hampir semua partai. Hampir semua partai tentu
memiliki sebuah fenomena di mana benturan antar kepentingan itu pasti akan menciptakan friksi. Friksi akan menciptakan faksionalisme, dan faksionalisme internal dalam tahap tertentu mungkin tentu akan bisa menciptakan konflik. Kalau misal tidak bisa dimitigasi, konflik akan berdampak serius terhadap performance politik. Apa yang terjadi di P3, penurunannya cukup signifikan. Kalau misal kita lihat ke fase pemilu 99, kemudian 2004, P3 masih menempati posisi yang cukup prestisius. Posisi 3 besar waktu itu. Di bawah PDIP, kemudian Golkar, kemudian P3. Di angka sekitar 58% kalau tidak salah kursi itu. Tetapi kemudian angka itu terus tergerus, seiring dengan potensi menguatnya kekuatan partai-partai Islam yang lain, terutama dari segmen PKB, yang belakangan berhasil melakukan rekonsolidasi pasca konflik yang cukup berdarah dan cukup problematik, tetapi kemudian di saat yang sama menguatnya segmen dari kelompok Islam konservatif, dalam konteks ini di kelompok Muslim perkotaan, yang less rate dinikmati oleh PKS. Nah, oleh karena itu, jika kemudian situasi ini tidak dimitigasi, memang cukup serius. Dari 58% turun menjadi 30%, 38%, kemudian sempat naik lagi hanya 1 menjadi 39%, kemudian terjun bebas menjadi 19 tadi hitungan kursi. Dari 39 kursi kemudian menjadi 19 kursi. Tentu situasi ini cukup menegangkan, dan para senior P3 sudah mengantisipasi ini, dan kemampuan masing-masing elemen di dalam P3 untuk melakukan islah balik benturan konflik yang sangat kuat ini, maka harus dilakukan. Itu adalah sebuah keniscayaan. Tetapi kalau masing-masing elit masih bertahan dengan ego, maka sebenarnya mereka sedang mempertaruhkan masa depan dari partai sudah berdiri sekian dekade ini. Oke, Mas Umam, tadi pidatonya Pak Soeharto mengatakan begini, apalagi ada yang membawa-bawa nama Presiden Jokowi begitu. Nah, biar bagaimanapun Pak Soeharto adalah menterinya Pak Jokowi, kemudian juga yang juga membentuk KIB. Dan apa yang terjadi di internal P3 ini tentu akan berdampak juga karena P3 adalah partai pemerintah begitu ya. Nah, sejauh mana menurut Anda istana ini akan terdampak atau mungkin akan terseret atau apapun lah namanya dari konflik ini begitu, karena posisinya Pak Soeharto masih menteri sekarang, masih menjabat sebagai menteri. Itu seperti apa bacaan Anda, Mas Umam? Ya, kalau misal kita lihat dari aspek genealogi konflik yang ada saat ini, maka sebenarnya pihak pemerintah sendiri bisa mencoba untuk melakukan mitigasi. Pihak pemerintah bisa mencoba untuk kemudian mengalienasi tudingan-tudingan, misalnya narasi intervensi dan lain sebagainya. Ini berbeda dengan konteks konflik dan juga operasi politik ya, misalnya dilakukan oleh pihak-pihak berada di KSP terhadap Partai Demokrat misalnya, yang kemudian begitu mudah ditempelkan dan kemudian menjadi pressure, political pressure bagi pemerintah untuk meng-cut dukungan politik itu. Tetapi dalam konteks P3 memang tentu harapannya dari presiden, dari pemerintah memberikan backup kepada Pak Soeharto selaku menteri. Tetapi dalam konteks ini cukup pelik, tidak mudah melakukan itu karena dari aspek akar internal sudah mengalami pengeroposan cukup signifikan. Dan yang menjadi problem utama dalam konteks ini yang kemudian menjadi snowball effect dari isu yang digulirkan adalah sebuah bentuk perlawanan sekaligus juga sebuah bentuk dianggap mungkin sebagai penghinaan terhadap entitas para kiai. Sementara kita tahu kiai adalah terutama struktur barisan kekuatan politik P3. Kalau misal kemudian terjadi penghinaan atau mungkin dalam bahasa yang sangat vulgar, pelecehan terhadap integritas moral kiai dan istilah amplop kiai, maka hal itu berpotensi sangat signifikan menciptakan basis resistensi terhadap seorang figur individu Pak Soeharto. Oleh karena itu ada problem yang jauh serius di sini dan tidak mudah bagi presiden misalnya, bagi pemerintah
untuk memberikan backup, memang basis internal, legitimasi internalnya sudah begitu rapuh. Saya pikir di situ, Bang Renhat. Baik, menarik. Kita akan lihat apakah menurunkan tensi masing-masing akan dipilih oleh semua pihak internal P3 sehingga memikirkan bagaimana partai ke depan, atau ini akan lama lagi prosesnya sehingga bisa menggerus elektabilitas P3 yang selama ini juga banyak disebut-sebut memang terancam tidak lolos ke Senayan, apalagi kemudian dengan adanya konflik ini. Kita akan lihat seperti apa. Terima kasih banyak Mas Khoirul Umam, Direktur Eksekutif Indo Strategik, sudah bergabung bersama dengan kami pada malam hari ini. Selamat malam.